Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 merambah ke kota Medan. GKP Sang Tua, salah satu gereja tertua di kota Medan, memiliki sekitar 732 jemaat, berada di pusat kota Jalan Tuku Cikditiro, juga merasakan dampak dari pandemi tersebut. Di Maret 2020 terlaksana periodisasi bagi tingkatan termasuk PHMJ malah suhur jalan terpuji Tuhan ipasopat Tuhan hanami terpilih gabe PHMJ untuk tahun periode 2020-2025 sebagai PHMJ yang baru diangkat pada waktu itu. Tiba-tiba kita masuk kepada pandemi COVID yang melanda seluruh dunia. Dan itu tidak bisa kita halangi. Dan itu datang ke tempat kita, termasuk ke gereja GKP Sang Tua. Dan surat edaran dari pemerintah daerah pun dikeluarkan demi mengantisipasi penyebaran virus yang mematikan tersebut. Alani adongdo imbauan di pemerintah. Haganub gereja ditutup dalam arti langadong ibuka ibadah tetap buka. Bagaimana keberlangsungan daripada ibadah kita nantinya? Tentu itu yang ada di dalam hati dan pikiran kami sebagai PHMJ yang baru diangkat pada waktu itu. Jadi suku-suku madiri jadi merapot mahanami nah dobe kita kuliahin boy totak merkebaktian AGP domadong himbauan pemerintah lang boy tetap buka malah seluruh kesepakatan ibe kita fotokopi tata ibadah. Kekhawatiran pun muncul. Bagaimana dengan keberlangsungan ibadah persekutuan di GKP Sang Tua? Mengingat pandemi ini belum pernah dialami sebelumnya. Tanggal 20 Maret 2020 di grup majelis sudah di-share bahwa ada surat edaran dari pemerintah setempat. Waktu itu saya sempat berpikir bahwa apa ya yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh majelis jemaat untuk kelangsungan ibadah di GKP Sang Tua. Karena memang pandemi ini kan kita sama sekali tidak tahu, belum pernah kita alami, sehingga yang waktu itu terpikir adalah bagaimana kalau kita menjalankan sebuah sistem ibadah yang sifatnya online. Saya sendiri juga waktu itu belum paham juga mau harus dimulai dari mana. Dan saat itu saya langsung menghubungi Bang Acong. Awalnya kita berkomunikasi dengan Irving lewat WhatsApp dan mencoba mencari solusi apa kira-kira yang bisa kita lakukan. Satu-satunya yang bisa kita simpulkan adalah ibadah online yang sistemnya belum kita temukan apakah secara live streaming atau secara live seperti yang biasa dilakukan orang dengan sederhana di Facebook atau di media yang lain. Pada sore harinya itu sermon majelis terakhir tatap muka memasuki pandemi itu akan dimulai. Jadi saya pikir waktu itu kami harus sudah punya sebuah formula yang bisa baku untuk diusulkan ke majelis sehingga selanjutnya ibadah online dapat terlaksana. Jadi pada Maret itu kita mengikuti sermon terakhir dan pada sermon itu memang kita memberanikan diri untuk memberikan satu usulan untuk tatap ibadah online bukan tatap muka. Dan kebetulan karena sudah berkomunikasi sebelumnya dengan Irvi kami sepakat untuk membuatnya. Yang awalnya hanya sesederhana yang kita maksudkan tadi, karena kita tidak menemukan apa solusi yang harus kita lakukan, karena juga peralatan kita tidak
memadai pada saat itu. Pada saat saya dan Bang Acong menyampaikan usulan untuk ibadah online, sebagian besar majelis juga masih merasa bingung bagaimana sebenarnya format ibadah online yang dimaksud, sehingga seperti ada keraguan untuk menjalankan itu. Dan saya juga pada saat sermon itu sempat juga merasa sepertinya bakal gak bisa dilakukan gitu. Saya ingat saya menghampiri Sarah, ketua sekolah minggu waktu itu, duduk di dekatnya dan bilang, seandainya ibadah online ini tidak dilaksanakan untuk ibadah umum, kita harus jalankan untuk ibadah sekolah minggu. Sehingga saya memberanikan diri juga mengatakan kepada Sarah, untuk ibadah sekolah minggu harus kita lakukan online. Apapun formatnya, kita akan pikirkan berikutnya. Sementara waktu itu, waktu tinggal hanya sekitar 2 hari lagi. Jumat sermon, Minggu harus sudah berjalan. Jadi kalau itu tidak terlaksana dalam waktu 2 hari, yang kami sendiri juga formatnya belum tahu bagaimana, artinya ibadah di Hang Tuah, baik itu sekolah minggu dan ibadah umum, akan berhenti. Saya dihubungi Bang Irving pada saat itu di dalam sermon. Lalu Bang Irving bilang, bagaimana sekolah minggu? Bisa nggak sekolah minggu, ayo kami bantu, kita buat ibadah sekolah minggu tetap harus berjalan di masa pandemi. Lalu Bang Irving kasih solusi, nggak apa-apa kita buat live streaming atau rekaman. Yang penting ibadah sekolah minggu di dalam masa pandemi ini harus bisa berjalan. Karena terus terang situasi pandemi di 2020 itu berubah 180 derajat. Di mana secara pribadi saya sebagai pengurus baru hanya sebulan menjalani jabatan baru sebagai pengurus sekolah minggu, ketua sekolah minggu. Saya dikasih ide dan saya menyambut baik karena kami pengurus belum ada ide, karena ini tiba-tiba situasi ini dan pengumumannya. Setelah kita usulkan itu ke majelis, majelis juga mungkin belum mendapat satu formula bagaimana keadaan yang harus dilakukan. Sehingga mereka pun memberikan, karena kita yang mengusulkan, memberikan tanggung jawab untuk melakukan ibadah secara online yang konsepnya nanti kita berdua dengan Irving yang mencoba mengkonsep. Nah, pada saat itu ya kita dipercayakan saja untuk itu. Sehingga kami pun sebenarnya dengan modal keyakinan dan bahwasanya dengan prinsip ibadah harus tetap berjalan, kita menerimanya dengan rasa khawatir karena memang kita bukan orang yang ahli di bidang IT atau di bidang ibadah online, sehingga kami menerima saja. Sehingga pada waktu itu kita mulailah ibadah ini, cara ini, dengan cara membawa dulu apa yang kami punya. Nah, setelah diputuskan majelis, kalau acara itu diserahkan atau ibadah online akan kami kerjakan, jujur saja karena kami bukan seorang ahli di bidang seperti ini, bahkan kita juga seorang yang hanya mengetahui secara sederhana bagian multimedia. Saya juga di dalam benak saya, ayo dijalankan, walaupun sebenarnya saya merasa khawatir. Sehingga ketika kekhawatiran saya muncul, saya mencoba bertanya juga kepada Irving, bagaimana kita jalankan ini? Beliau menjawab, ya ayo gitu. Nah, perkataan itu sepertinya menggugah dan memberikan semangat saja kepada kita. Ya sudah, apapun resikonya, ayo kita jalankan. Kami percaya, pasti Tuhan akan bantu. Pasti banyak orang-orang yang bisa kita tanya, walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Karena minggu akan ibadah, harus ada ibadah hari minggu. Sementara hari juga sudah semakin tipis. Saya hanya tahu kalau Irving itu adalah seorang yang bekerja.
Saya percaya kalau dia menguasai komputer. Hanya itu di benak saya. Seingat saya punya 2 alat yang bisa kami manfaatkan. Selebihnya pasti dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di laptop beliau. Nah, dengan semangat itu kami mencoba pelan-pelan mengurai apa kira-kira yang harus kami lakukan. Pada dasarnya saat Bang Acong bertanya kepada saya, sebenarnya saya juga jujur bingung. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang menggerakkan bibir saya untuk mengatakan, ayo kita kerjakan. Walaupun sebenarnya saya tidak paham juga harus mulai dari mana, gitu kan. Jadi sama, tidak punya basic, tapi karena ini sudah sempat terucap, diputuskan, dan ya mungkin itu jalan Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama saling percaya. Dia percaya saya sanggup, saya percaya dia juga sanggup. Walaupun sebenarnya kita masing-masing sendiri juga ada keraguan di dalam hati apakah kita mampu menjalankan ini. Sehingga dalam waktu yang sangat minim sekali akhirnya kami harus melakukan riset terhadap apa saja yang perlu diperlukan untuk supaya ibadah hari Minggu secara online itu dapat terlaksana. Pada tanggal 22 Maret kalau tidak salah, itu adalah ibadah pertama di pandemi kami laksanakan dengan metode live streaming dengan media sosial Facebook, pakai handphone dan seperangkat yang sangat sederhana, belum ada apapun, dan persiapannya betul-betul kalau dibilang tidak matang karena secara tiba-tiba. Akhirnya ibadah pertama sekolah minggu berjalan. Waktu itu saya dan Nona melayani di pagi hari Minggu. Itu adalah hal yang sangat tidak bisa terlupakan. Inilah yang kupunya, hadis mengenai Allah yang tak setia padamu, kemana ku bawa hati menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Tuhan Yesus, kami percaya kami punya Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup untuk menghentikan dan menghilangkan virus-virus dari muka bumi ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Berkati adik-adik sekolah minggu Bapak, di rumah mereka Bapak, biar adik-adik sekolah minggu Engkau berikan kesehatan, imun tubuh yang kebal, yang kuat. Berkati juga mama dan papa adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan. Shalom. Dopai ibai ma rekaman ibadah jana rekaman on dikirim kuria na dong i rumah. Kalau kita mengingat kita di awal-awal pandemi, saya terharu karena kita berekaman malam hari, terkadang gerimis. Di bulan 3, 4, 5, kita kalau pulang dari gereja ini jam 9, setengah 10, kita melewati restoran, kafe, mulai dari Jalan Cikditiro ini sampai ke Dr. Mansur, semua gelap gulita. Seperti perasaan kita di awal-awal pandemi itu, begitulah kesedihan kita.
mengingat pandemi ini kita tidak bisa berkegiatan, terlebih kita berkebaktian. Tapi terpuji Tuhan, ada jemaat kita di Hang Tuah ini yang mempunyai talenta, bukan profesional, tetapi mempunyai talenta dan mau memberikan hatinya. Maka terbentuklah tim multimedia dan bersama-sama dengan majelis untuk bisa mengadakan akhirnya menjadi live streaming. Pada saat itu kita rekaman, yang hadir hanya beberapa orang, tidak begitu banyak di gereja. Jadi puji Tuhan, dengan juga kita bergumul di dalam doa, semua bisa berjalan dengan baik dan memberikan hatinya untuk melayani di ladang Tuhan. Keterbatasan peralatan yang dialami akhirnya menggerakkan jemaat untuk saling bahu-membahu mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan ibadah online pada saat itu. Banyak juga jemaat kita di GKP Hang Tuah memberi perhatian. Mungkin beberapa orang saya sebutkan namanya ya dengan kesulitan kami, karena dulu kita syuting tanpa lighting, dengan sukarela tiba-tiba ada Kak Wanda memberikan sumbangan untuk dibelikan lighting. Abang kami Situa Bernard Purba almarhum dan Dr. Shirley memberikan lighting juga yang bisa kita pakai. Pada saat itu kita hanya pegang sendiri lighting itu karena tidak ada stand lighting. Nah, melihat itu jemaat kita juga ada yang sukarela dengan sendiri, dengan semangat mencari di mana untuk stand lighting. Bapak Alfredi pergi ke suatu tempat untuk menempahkan, memberikan, membawa langsung ke gereja kita untuk bisa kita pakai sebagai tempat lighting. Juga ada kamera DSLR yang beliau punya supaya kita juga bisa memakai dengan 2 kamera. Dan waktu itu juga bisa kita pakai. Mungkin karena jemaat kita di rumah ada yang mendengar kurang bagus sound yang kedengaran. Ya puji Tuhan, waktu itu ada yang menyumbangkan sound card kepada kita, karena itu pun belum kita miliki waktu itu. Orang tua Pistio Bang Edward Saragih. Dan ini semuanya ketika kita bersama-sama memikirkan semua, ternyata ada jalan keluar. Ada masukan-masukan yang sangat berharga bagi kita. Dan ditambahi juga dengan mungkin kita sebagai orang-orang yang punya ilmu, memberikan dirinya, memberikan pemikirannya kepada ibadah di GKP Hang Tuah ini supaya tidak terhambat. Dan mungkin waktu itu kita juga merasa pesimis, tetapi oleh teman-teman kita semua memberikan semangat kepada kami, kepada kita semua, makanya bisa terjadi, berlangsung sampai dengan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Tapi mardingat hubadi ang namambahir rekaman tentu perlu do alat-alat. Malas suhur adong do anggota kuryain na memberi alat video recorder ni asiboy markaman. Tapi lape maksimal. Tapi malas suhur. Dong kemajuan otik. Tapi lang singgat ijay. Doma homa adong kesepakatan. Asi itambah peralatan. Das hubani naipakihita sonari. Dan PHMJ juga mendorong, akhirnya dibuat satu kesepakatan waktu itu untuk melengkapi alat-alat multimedia kita. Mulai dari kamera, screen, televisi, kabel-kabel. Pada saat itu dibentuk satu tim untuk pengadaan itu. Yang kalau tidak salah ya Bang Sintua Robin Saragih yang sebagai ketua untuk pengumpulan dana supaya peralatan-peralatan multimedia kita dilengkapi
dengan baik. 5 roti dan 2 ikan akhirnya bisa kami imani sebagai jemaat di GKP Sang Tuah bahwa segala sesuatu yang dimulai dari nol, tanpa alat apapun, tanpa pengetahuan yang cukup, tapi dengan semangat dan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan, dan juga dengan dukungan yang sangat besar dari teman-teman majelis jemaat dan juga jemaat-jemaat GKP Sang Tuah, dan juga termasuk PHMJ yang senantiasa selalu memberikan support. Akhirnya ibadah online yang awalnya mungkin dalam bentuk rekaman, tapi akhirnya di dalam masa perjalanan kita bisa melakukan live streaming, baik itu di ibadah sekolah minggu dan ibadah umum, dapat berjalan. Salam, selamat hari Minggu ma hubata haganupan. AGP kita beribadah di rumah tebe masing-masing. Mari, Korjahok kita, GKP Sang Tuah juga bangkit untuk Tuhan. Makorjahon harusuni Tuhan. Masa pandemi ini memberikan apa ya? Memberikan suatu hal yang luar biasa kepada kami pengurus sekolah minggu untuk apa ya? Untuk tetap meyakini bahwa Tuhan turut bekerja di dalam ladangnya. Karena kami percaya ini pekerjaan Tuhan yang bukan main-main. Tuhan gak akan biarkan, saya percaya itu, dan saya melihat Tuhan tidak tinggal diam di dalam pelayanan ini. Ayo adik-adik, tangannya diputar seperti ini ya. Every step I take, every step I put, yang kecil, berat apakah kamu, waktumu simpanan, kumpul rezeki. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Pandemi ternyata belum berakhir. Sistem ibadah online mau tak mau harus tetap berjalan seiring dengan pandemi yang masih berlanjut. Dalam perkembangannya, PHMJ kita memberikan satu surat yang menetapkan bahwa ada satu tim multimedia. Waktu itu memang masih tim yang sederhana, tim yang kecil, yang bisa kita kumpulkan di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ibadah online kita. Dalam perkembangannya setelah beberapa lama, bahwasanya online juga sudah mulai kita ganti dengan cara live streaming, karena peralatan-peralatan kita sudah makin berkembang dan sudah makin mencukupi. Akhirnya juga tim multimedia juga membuat satu perekrutan, sehingga sampai sekarang ada 12 orang di tim kita yang selalu aktif, yang selalu kita sebagai sumber daya kita di dalam pelaksanaan ibadah online kita. Pada saat itu memang ada masa bahwasanya ibadah kita sudah bisa dilakukan dengan tatap muka, walaupun jumlahnya sangat terbatas, sehingga kita menambah tim ini supaya lebih banyak karena akan dilaksanakan live streaming, sekalian juga ada yang ibadah secara langsung di gereja. Berangkat dari semangat saja, berangkat dari ketidaktahuan tentang multimedia, bahkan dari latar belakang yang berbeda-beda, ada
anak remaja, ada pemuda, ada ibu rumah tangga, tapi mau semua berbaur dengan semangat supaya kita bisa melaksanakan ibadah live streaming dan juga ibadah secara onsite di gereja. Pertama kali ketika ada ajakan dari Bang Iping dan juga Tulang Acong mengenai wacana ataupun rencana kita untuk melakukan ibadah online melalui rekaman, itu ada ajakan untuk pemuda, dan kemudian itu saya sampaikan kepada pemuda juga, dan kemudian ada beberapa yang tertarik juga kemarin dan juga sempat gabung. Namun seiring berjalannya waktu juga hanya ada beberapa yang ikut dan juga termasuk saya. Pertama kali waktu pertama diajak ada sedikit keraguan. Kenapa ada sedikit keraguan? Yang pertama dari latar belakang juga tidak pernah berkecimpung di dalam multimedia. Pertama kali saya gabung itu kan sebagai guru sekolah minggu. Jadi saat itu di grup sekolah minggu itu bilang, gimana ya caranya kita mengemas sekolah minggu itu supaya nggak ngebosenin. Gimana anak-anak itu di dalam itu walaupun secara virtual mereka masih bisa sama-sama memuji Tuhan. Jadi kebetulan pembahasan itu dibuka di grup sekolah minggu dan saya pribadi ngacungin diri, saya bisa edit gitu. Saya bisa edit, saya bisa bergabung. Awal mulanya itu sebenarnya sih karena ajakan dari Bang Acong yang pertama beserta dengan ajakan Monik bersamaan mereka gitu mengajak. Sebenarnya sih secara pengetahuan multimedia saya nggak punya. Cuman karena saya memang sudah didasarkan melayani di dalam gereja sejak kecil, jadi kalau diajak yang begitu, jujur saya nggak pernah nolak sih. Jadi saya itu kan kalau pendidikan itu kan di luar kota, di daerah Laguboti dekat Balige. Nah, di sana saya masuk asrama dan kebetulan juga saya mulai dari SMA itu di asrama. Dan setelah kemarin itu balik ke Medan karena adanya pandemi. Kemarin itu balik cuma kuliah di rumah dan tidak ada kegiatan apa-apa. Kemudian kemarin pertama kali tahu multimedia itu waktu ada kegiatan pembelajaran editing. Kemarin ada pembelajaran editing waktu di Consistory. Awal gabung multimedia itu pertama diajak yang senior lah ya, orang-orang Bang Irving sama orang Bang Giacong. Awal mulanya Nes join sama kami di multimedia. Nah, saya kemudian bertanya apa aja kerjanya, kegiatannya apa aja. Oh terserah, nanti kau bisa megang kamera, bisa apa belajar dan selebihnya. Yaudah saya mulai tertarik, saya bergabung mulai di multimedia. Awalnya kan Tua sampein ke Sere kalau di gereja itu ada tim multimedia buat ibadah gitu kan. Kan tiap hari Minggu ada ibadah live streaming kan. Tua bilang itu ada timnya. Terus papanya Bang Mone sampaikan sama Tua, itu Sere sekolahnya jurusan multimedia ya gitu kan. Waktu itu juga pernah ada ketemu, terus dia nanya sama Sere, kau jurusan multimedia kan? Iya Pung, gabunglah sama tim multimedia yang di gereja. Orang itu kekurangan orang, Tua pun bilang gitu ya kan, itu mereka kayaknya kekurangan orang, Sere masuk aja ke situ. Awal mula saya memang bergabung di multimedia GKP Sang Tuah di luar dari sekolah minggu. Itu awalnya memang diajakin oleh Monika dan juga Bapak Sito Irving. Awalnya untuk bantu prepare dalam artian bantu untuk istilahnya seperti pengkhotbah nanti disiapin timingnya gitu, bantu untuk pencahayaan misalnya lampu agak kurang terang gitu, awalnya seperti itu gitu. Tapi lama-lama saya pikir bahwa
tim ini luar biasa gitu. Jadi pada awalnya sejak bulan 3 kebaktian ibadah tatap muka ditutup, dibentuk tim pengadaan Infopus dan peralatan multimedia, di mana saya juga ikut bergabung di dalamnya. Jadi setelah semua alat yang dianggap diperlukan itu sudah ada, maka dibentuk tim multimedia. Kebetulan di awal juga pertama-tama ada Irving dan juga Bang Acong di dalamnya, dan saya juga selaku staf admin gereja ikut tergabung di dalam tim ini. Seiring dengan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, beberapa jemaat GKP Sang Tuah pun ada yang terpapar dan merasakan dampak dari pandemi ini. Meningkat tumangdo penyebaran virus corona dari tahun 2010 siah dan subani 2020. Anami ibagas na lungun, ibagas na berduka cita hanami. Halani COVID-19 on. Adong do piga-piga anggota kuriain na marujunggol. Halani COVID-19. So nai homa na terpapar. Halani COVID di rumah, pakon di rumah sakit. Tentu on jadi gabe kesedihan don benami. Waktu itu tanggal 5 bulan Maret, Bapak Priscilla Fernando Tobing tensinya tinggi di rumah. Kami tetap melakukan tensi, tapi begitulah seorang suami, kalau diajak berobat takut. Akhirnya saya minta supaya Eda saya membawa ke rumah sakit, ikut bersama. Kami bawalah ke rumah sakit Columbia, jumpa dengan dokter penyakit dalam. Situ tensinya 230/130. Terus dokter bilang, ini Bapak nggak boleh pulang lagi, Bu. Nanti kalau pulang ada apa-apa terjadi di mobil. Ibu ambil kamar lah. Ambil kamar, dapatlah kamar 908. Biasalah prosedur dari rumah sakit, kalau mau opname harus di swab dulu. Dan di swab ternyata itu positif karena gulanya juga tinggi, 360. Kemudian dokter bilang nggak apa-apa, santai aja, kita PCR lah supaya lebih hasilnya lebih akurat lagi. Akhirnya besok dikasih kabar, ternyata positif. Bu, berarti kamarnya nggak jadi, karena harus masuk ruang isolasi. Terus dapatlah, pindahlah, diurus sama Eda saya ke Murni Teguh. Memang iya, langsung dapat kamar, ambulansnya juga semua dibereskan, sampailah ke sana, udah langsung ditanganin sama dokter. Ditanganin, terus kita teleponan. Dia bilang, Mah, di sini enak. Papa berdua sama Margana Pitupulu. Oh ya, semangatlah ya, jangan pikir yang macam-macam gitu. Terus ya boleh dikirimin ini dia mintalah kayak cas segala macam, sudah saya kirimin. Teruslah di proseslah di situ. Baru kami didatangin lah hari Selasanya. Hari Selasa dibilang, Bapak positif ya Bu? Iya. Ya kita kalau gitu harus apa ya, setelah tracing kita harus tes ya. Dia oke, baik. Kami dikasihlah ke puskesmas yang di sini, kami di tracing lah hari Rabu. Dapat antrian nomor 33 dan 32 dan 33. Priscilla 32, saya 33. Kami ini terus berteleponan sama Bapak Priscilla. Gimana Pak? Iya Mah, enak kok di sini, udah tenang, kaki udah kempes, udah dia tunjukin. Nah, kami udah dapat antrian, kami tes, dia masih telepon, cuman Nang hasilnya katanya sama Priscilla. Ini Pak lagi antri, udah selesai pulanglah kami.
tanggal 11 pagi hari. Udah dapat hasilnya, Nang? Belum, memang belum, karena hasil itu dikirim sama kami pakai WA tanggal 11. Jadi kejadiannya di situ semua. Jam 12 siang kami dapat kabar bahwa kami positif, tapi dengan WA saja. Nah, jam 4 sore telepon suster, karena memang ada yang ngurus Bapak Priscilla spesialis, dimandikan segala macam. Terus, Bu, ini Bapak sesak, kami masukkan ke ICU ya. Loh, kenapa bisa sesak? Ya kita pun nggak tahu, ini saturasi turun katanya kan. Ya udah, lakukanlah yang terbaik gitu. Lakukan yang terbaik. Kami kan di situ belum dapat hasil, jadi saya pun nggak tahu. Terus saya telepon, saya tetap bicara dengan komunikasi dengan Eda saya. Nah kemudian jam 8 malam dibilang, Bu, ini harus pasang alat. Bukan ventilator, tapi alat kayak selang gitu. Kita harus minta persetujuan karena ini bisa merontokkan gigi katanya. Tunggulah ya, saya telepon Eda saya dulu, saya bilang. Nah terus saya telepon sama Eda saya, tapi harus minta tanda tangan, Dak. Ya udahlah, Dak, aku yang kesana. Kesanalah Eda sama Inang Simatua. Eda berdua sama Inang Simatua. Terus jam 9 lewat itu ditelepon lagi, Bu, kayaknya Bapak ini drop sekali, jadi kita harus ambil tindakan. Ya Eda, saya sudah ke sana. Iya, itu yang perlu tanda tangan katanya kan. Nah, di situ saya kasih tahu lah sama si Eda bahwa jam 12 itu kami sudah dapat hasil, kami berdua positif. Jadi nggak usah lah Eda ke rumah sakit, nanti kita saling bersinggungan, yang lain semua kena gitu. Akhirnya jam 21.35 dikabarkanlah kalau Bapak Priscilla ini pergi. Nah, jadi jalanlah disitulah semua tanggal 11 Maret. Di situ Bapak Priscilla pergi, disitulah kami dapat kabar bahwa kami positif. Dan ya dari jumlah kami mengantarkan dia, memang amat sangat berat waktu itu, berat sekali, berat. Nah sampai berat begitu, memang adalah saudara kita itu Dr. Coleman sama si Tua Diana langsung telepon, Eda, masuklah Eda rumah sakit. Nggak mau aku, Dak, aku trauma, Dak, akut kali aku, Dak, biarlah kami di rumah isolasi mandiri. Rupanya Tuhan tidak izinkan kami di rumah isolasi mandiri. Itu Bapak Priscilla sudah dikebumikan, mereka pun tidak bisa turun ke bawah karena katanya di Sopo-Sopo itu harus keluarga di situ menunggu. Akhirnya tanggal 12 malam, jam 12 berarti itu sudah tanggal 13, sesaklah dia. Rupanya sesaknya setelah ada di sana, sesaknya karena dia juga punya penyakit asma. Nah, akhirnya kami masuk rumah sakit. Sebelum kami masuk rumah sakit, memang Eda Diana sudah menyerahkan obat lah untuk kami 2 pasang. Nah, kemudian kalau nggak dapat kabar kasih tahu kami ya, kata. Dapatlah kami. Dia bilang, Madi, yang terdekat aja, aku udah nggak tahan. Bayangin aku baru ditinggal sendiri, harus mengurus dia tengah malam. Makanya kami ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Paling berat itu pas nggak tahu selama Papa masa susah itu, selama masa dia sesak nafas, selama masa dia mungkin kesakitan itu aku nggak ada di samping Papa. Jadi merasa sebelum Papa meninggal itu kayaknya aku kurang ada di situ, kurang banyak waktu sama Papa. Pas meninggal itu sebenarnya susahnya, aku kehilangan teman curhatku ini. Kayaknya nggak bisa lagi aku curhat, nggak bisa lagi aku. Kami kan sering curhat itu di mobil berdua, Papa lagi nyetir, aku curhat. Pak, hari ini gini Pak, aku kesel lah sama ini Pak. Pak berat kan loh, atau enggak kita kalau Mama melayani kerja gitu, Papa itu ayolah Mam, kita makan di nelayan, atau
ayolah Nang, papa lagi pengen kerang ini. Jangan papa kan ada gula, ada kolesterol. Udah nggak apa-apa sekali-sekali gitu. Mungkin paling susahnya itu sih pas dan memikirkan, aduh kalau papaku meninggal, kawan mamaku siapa ya? Karena aku pergi gitu. Nanti aku kan cuma anak tunggal, siapa lah yang jaga mamaku? Siapa yang diajaknya ngomong, siapa yang diajak ibadah bareng? Saya merasa saya tinggal punya Priscilla satu-satunya, jadi saya harus kuat. Dan itu bisa saya jalani. Pagi saya harus saat teduh, malam saya saat teduh. Saya punya mesbah doa. Saya hanya pegang satu, bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagaimanapun cara kematiannya. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya juga nggak kuat. Aku juga bilang selama ini sama teman-temanku, kalau mereka kehilangan atau sekecil apapun masalah mereka, aku selalu bilang setelah berdoa, kalau misalkan kalian mau curhat sama aku, bilang. Aku antara dua, kalian bilang, Pris kau dengar aja ya, atau Pris kasih solusi dong. Kalau kau suruh aku dengar aja, aku bakalan ada buat kalian. Jadi selama kita hidup di dunia ini, selain kita beribadah dengan pelayanan, nyanyi di gereja, sumbangin ke panti asuhan, kita juga harus ada untuk orang yang ada di sisi kita. Dengerin, oh iya kau ada apa? Gimana perasaanmu hari ini? Yang membuat saya kuat ya, pertama firman Tuhan dengan doa, kemudian saya memandang Priscilla ini, dia harus jadi anak terkasih Tuhan. Nah, titik baliknya adalah untuk semua itu, ya saya harus menjadi orang tua tunggal yang memang khusus untuk dia gitu. Memang kadang-kadang masih ada rasa berat itu. Bagai petir di siang bolong, virus COVID-19 juga akhirnya menerpa beberapa personil tim multimedia GKP Sang Tuah yang selama pandemi memiliki peran penting dalam ibadah-ibadah online. Ya, perasaannya pada saat itu sih sangat takut ya. Jujur nggak bisa saya bohongi, saya sangat takut. Takutnya bukan karena waduh nanti tutup usia atau apa. Sebenarnya bukan sih, lebih takut nanti anakku seperti apa ya gitu. Karena masa karantina, nah di situ saya udah merasa takut karena sudah harus terpisah dari anak itu sebenarnya. Perasaan kita kan semuanya itu kebetulan banyak, ada beberapa tim multimedia yang ikut terkena, dan kita juga guru sekolah minggu kalau nggak salah ada 3-4 orang. Cuman berpikir, ini multimedia gimana ya gitu kan. Banyak yang terjangkit, banyak yang positif gitu. Bakal bisa nggak ya? Yang dipikirkan saat itu cuman itu gitu. Bakal bisa nggak sih? Gimana sih mereka? Gimana sih teman-teman? Bisa nggak nge-handle-nya semuanya dengan tim kita itu yang semuanya itu pada terjangkit kayak gitu. Tapi puji Tuhan ternyata semua sih dicukupkan Tuhan ya, dari segi tenaga dengan orang tim kita itu semuanya dicukupkan Tuhan, dan ternyata masih bisa terhandle. Cuman mikir ke situ aja, bisa nggak sih mereka, tapi ternyata ya puji Tuhan terkontrol semuanya. Memang waktu kena COVID itu saya juga terkejut, karena kita juga di gereja juga tidak terlalu bebas-bebas ya. Sesama anggota tim multimedia juga saling menjaga protokol kesehatan. Jadi saya juga tidak tahu dari mana saya kenanya gitu. Ya memang agak shock juga, karena pemberitaan di media selama ini juga COVID ini bagaimana gitu, bahayanya bagaimana. Tetapi ya saya beritahu kepada teman-teman, kebetulan ada beberapa orang yang juga terpaksa antigen atau swab pada saat itu karena berhubungan di kegiatan gereja.
Kalau menyesal sih nggak ada menyesal. Hanya saja ada sedikit ketakutan ya, terutama orang tua, mama juga kan punya penyakit bawaan juga kan, terkena pula dengan COVID. Wah, Tuhan, akhirnya begitu. Tetapi itu berlalu. Di dalam kami terkena COVID, semua memberikan semangat. Tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling bilang karena itulah, karena inilah, tapi semua kasih dukungan positif. Dan pelayanan sekolah minggu bisa berjalan juga di saat beberapa guru sekolah minggu mengalami COVID-19 dengan ibadah melalui Zoom. Layaknya efek domino, pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap kehidupan perekonomian jemaat GKPS Hang Tuah. Keterpurukan karena pandemi COVID ini. Berdampak terhadap ekonomi, berdampak terhadap pekerjaan sehari-hari. Nah, adong nasongon pangurupion kubadina berdampak COVID-19. Ibaid hanami rencana memberikan bantuan kubadi anggota jemaat. Malas uhur. Adong respon nih pengurus sektor na patugahkon piga anggota ni B na dong sektor na perlu si pangurupion at perlu na iban. Ipada sanami rencanaon ubah di majelis ubah ni Korea malah suhu adong respon na positif umbani aganupa ni. Jadi baik nami nasongon tekan les pangurupion. Tapi ang goyan dalam nami ubah ni kasuria terbatas. Galangan terbatas. Kebaktian sahali dasa. Setelah mendapat data-data setiap sektor, maka kita berdiskusi apa yang hendak kita sampaikan. Maka pada waktu itu kita memberikan bantuan berupa beras, telur, minyak makan, minyak goreng, kemudian gula, ada beberapa dalam bentuk uang. Pangurupion, umbani anggota jemaat, umbani majelis, ipatupuk hanami mai, goy piga termin, ibaikan nami bantuan dalam bentuk sembako. Terpuji Tuhan, adong kepedulian di anggota jemaat. Untuk keuangan juga, kalau kita lihat di awal-awal 2020, kita di Kaskuria memang agak kesulitan. Tetapi ya puji Tuhan ada saja jemaat itu yang memberikan bagal ni uhurnya untuk Kaskuria. Itu juga saya sebagai bendahara tersentuh gitu. Kalau saya berdoa, ya ada saja tiba-tiba nanti minggu memberikan besar hatinya untuk Kuria. Sampai juga di awal 2021 kita juga majelis ada jemaat juga untuk disuruhkan oleh Porhanger, wakil Porhanger untuk mengisi kas Kuria di tahun 2021. Terpuji Tuhan sampai akhir kita 2021 ini ya walaupun kas Kuria kita ya belum seberapa, tapi masih mencukupi untuk operasional kita di gereja GKPS Hang Tuah. Terima kasihlah untuk kita semua, majelis, terlebih juga untuk jemaat Kuria GKPS Hang Tuah. Berangsur-angsur pandemi di Kota Medan mulai membaik, dan ibadah tatap muka dengan jumlah terbatas pun bisa dilakukan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pelaksanaan ibadah minggu dan sekolah minggu di gereja GKPS Hang Tuah Medan tetap menerapkan prokes ketat. Walau Kota Medan PPKM level 2, di gereja ini ibadah minggu masih satu sesi dilaksanakan berdasarkan sektor. Di gereja GKPS Hang Tuah Jalan Cikditoro Medan, ibadah minggu dilaksanakan masih tetap satu sesi hingga hari ini guna penerapan prokes. Ibadah ini adalah ibadah minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini. Guna penerapan prokes, ibadah minggu hanya diikuti sejumlah sektor, yaitu sektor Polonia, Seputi, Medan Kota, dan Medan Petisah. Sementara sektor lainnya mengikuti ibadah minggu hari ini secara live streaming dari rumah.
Ibadah minggu selama penerapan prokes di gereja ini dilakukan hanya 1 jam dengan mengurangi tampilan termasuk koor. Baik Sekretaris Jemaat Sintua Insinyur J. Hugo Damanik maupun Wakil Pengantar Jemaat Sintua Dr. Shirley Sarage dan Bendahara Jemaat Sintua Lina Marisi Simarbata menegaskan dalam penerapan prokes selalu berkomitmen melaksanakannya sejak pandemi COVID-19 melanda tanah air. Bahkan rencana menambah frekuensi ibadah minggu supaya normal yaitu 3 sesi seperti selama ini dilaksanakan masih tahap pembahasan. Ibadah minggu depan di gereja akan diikuti sektor yang hari ini mengikuti ibadah minggu live streaming. Sementara jemaat yang hari ini ibadah tatap muka di gereja akan mengikuti ibadah minggu untuk minggu depan secara live streaming. Dukungan keluarga, teman, dan rekan sepelayanan menjadi hal penting bagi tim multimedia dan majelis jemaat dalam menjalankan tugas pelayanan di masa pandemi. Keluarga ngedukung juga, walaupun sering kayak takut-takut, jangan banyak deket sama banyak orang. Kalau misalnya mereka kumpul-kumpul, Sere agak jauh aja gitu, jangan ikut kerumunan itu. Palingan ngasih tahu kayak gitu sama papa. Sere agak kaget juga papa ngasih waktu itu pas ditanya sama tulang acong ke papa langsung bilang, ya udah kalau misalnya dia nggak masalah, kalau misalnya dia mau nggak masalah, ikut aja, papa kayak gitu. Ya, kalau dukungan keluarga pastinya full. Dukungan keluarga saya dapat secara total. Walaupun terkadang memang tim multimedia itu bekerja ataupun melayani dari jam 7 pagi hingga 7 malam. Tapi ya puji Tuhan tidak terlalu, ya kadang anak-anak harus ditinggal, tapi saya sangat bersyukur tim yang ada di sini sangat mengerti dengan kondisi, apalagi kondisi kami yang sudah berumah tangga, ibu-ibu, jadi tidak terlalu dipaksakan kalau misalnya kita itu boleh pulang duluan dan kok boleh bekerja dari rumah untuk bisa melayani. Kalau pelayanan multimedia, soal dukungan keluarga itu pasti didukung. Apalagi Bapak juga salah satu pimpinan juga pastinya mendukung. Saya juga mendukung apa yang dikerjakan oleh Bapak. Nah, memang sih terkadang kalau kegiatan multimedia itu kan kadang kegiatannya lama-lama, kadang sampai malam, kadang juga agak-agak larut lah gitu. Jadi memang kalau orang tua kan wajar, apalagi saya dulu itu di asrama. Pastinya orang tua itu pikirannya tenang karena asrama aman, terurus ya kan. Nah, jadi ini karena lebih jadi sering pulang malam, jadi kadang-kadang orang tua kan apalagi mama ya kan, itu seringlah bertanya kok lama gitu. Jadi ya pastinya untuk mengatasi itu pasti ya harus saya jelaskan lah dengan baik-baik bagaimana. Soalnya kan berekaman kan pastinya tidak mudah, ada kesalahan mistake sedikit. Nah, ya pastinya orang mama dan bapak juga mengerti, begitulah. Dukungan keluarga pasti didukung ya, setiap kegiatan, apalagi terutama kegiatan gereja ya pasti sangat didukung oleh orang tua, karena papa saya juga dulu aktif di pemuda, mulai dari pemuda aktif terus sampai seksi bapak. Keluarga sangat mendukung ya, puji Tuhan. Mertua saya juga kebetulan juga sebagai majelis di sini juga sangat senang dengan pelayanan saya. Saya berguna buat umat-umat Kristen di jemaat GKP Sang Tua ini juga. Terus anak saya juga yang masih kecil, yang mungkin belum tahu apa-apa itu juga ikut mendukung gitu. Mendukungnya itu, mami pergi dulu ya nak, kerja di mana, di sekolah minggu. Oh iya, ya udah pergi gitu. Terkadang kan kalau misalnya anak-anak kan udah jangan pergi, di sini aja sama cua. Tapi kalau rasanya kalau anak yang mendukung itu lebih dapat kenanya gitu, lebih menjalankannya itu lebih enak gitu. Mama mendukung sepenuhnya untuk saya bisa ikut serta di dalam tim multimedia ini, karena pada dasarnya keluarga kita saling mensupport, apalagi pekerjaan ini adalah pelayanan, dalam arti melayani Tuhan. Jadi
ikut sertaan dalam tim multimedia ini sangat didukung 100% sama Mama. Dimana di awal-awal pandemi saya diantar, dijemput, itu adalah bagian dukungan terbesar di dalam pelayanan saya di dalam tim multimedia. Secara prinsip, karena memang ini penting, karena menyangkut ibadah, menyangkut jemaat, saya mendapat dukungan. Hanya memang selalu diwanti-wanti. Pandemik ini memang cukup ngeri, dan bagi keluarga saya juga ini mengerikan. Jangan sampai pekerjaan saya tentang ini dari luar membawa masalah nanti di rumah. Kalau saya mungkin terinfeksi COVID-19, mungkin akan terbawa ke rumah. Walaupun begitu, ya puji Tuhan, istri dan anak saya mendukung. Walaupun saya selalu sering mendapat telepon untuk mengingatkan supaya dengan prokes yang ketat. Bagaimana? Apakah pakai masker? Pakai 2, pakai 3. Nah, terus diingatkan begitu di dalam pekerjaan kita di gereja. Tuhan tidak pernah membiarkan segala kehidupan pribadi kita akan terobrak-abrik hanya karena kita sibuk melayani Tuhan di rumahnya. Saya bersyukur karena memiliki istri dan anak-anak yang sangat mendukung, yang mengerti bahwa tugas pelayanan di masa pandemi ini memang harus kita lakukan. Sebagai seorang karyawan, saya sebenarnya hanya punya waktu Sabtu dan Minggu untuk keluarga, tetapi dikarenakan pandemi ini, Sabtu dan Minggu pun waktu harus dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan multimedia. Dan puji Tuhan, anak-anak saya juga bisa mengerti dan memahami kenapa waktu mereka harus tersita, karena saya harus melayani di dalam ibadah-ibadah online dan live streaming dan persiapannya di dalam hari Sabtu dan Minggu. Itu saya mengucapkan terima kasih juga kepada istri dan anak-anak saya yang telah mendukung saya, dan semoga juga bisa menginspirasi kita semua bahwa untuk saling mendukung, tidak hanya sebagai teman tapi juga sebagai kita keluarga, untuk mendukung suami, istri ataupun keluarga, anak untuk dapat aktif dalam pelayanan-pelayanan di gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Pelayanan itu sebenarnya bagi saya pribadi bukan saya harus menjadi apa dan supaya Tuhan memberikan apa gitu. Tapi bagi saya pelayanan itu memang adalah salah satu kewajiban, memang salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya gitu. Tanda syukur kita sama Tuhan dari sekian banyak yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya kita salurkan melalui pelayanan kita gitu. Karena yang kita kerjakan ini bukan untuk manusia, tapi ini untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Pandemi ini ya membuat kasih itu lebih ya gitu. Rasanya kita kalau kepada sesama atau kepada keluarga, saudara, ya pandemi ini lebih mengingatkan kita lah gitu, bahwa semuanya tidak ada apa-apanya gitu. Sebagai sekretaris, banyak hal yang harus dipersiapkan, baik itu nantinya untuk persiapan ibadah, menghubungi petugas, dan juga persiapan juga kadangkala juga untuk memikirkan juga yang hadir untuk yang melayani, harus kita siapkan juga buat mereka konsumsi. Ya, kadang saya juga membantu untuk mengangkat ya apa yang perlulah diangkat untuk kebutuhan di gereja ini. Jadi saya bergumul berdoa, ya, Tuhan berikan saya hikmat, ya, kekuatan, khususnya kesehatan. Puji Tuhan, sampai saat ini masih diberikan Tuhan sehat kepada saya di dalam pelayanan di rumah Tuhan.
Karena kita memang betul-betul kita berikan hati kita. Dan juga saya juga memperhatikan juga dengan ya teman-teman yang lain juga yang di tim multimedia juga telah mendukung ya, baik dalam bekerja di pagi harinya jam 7 sudah hadir di gereja. Jadi semua juga peralatan sudah dipasang sehingga persiapan ibadah sekolah minggu tidak terlambat dan ibadah umum juga berjalan dengan baik. Puji Tuhan, itu semua berkat doa dan dukungan juga daripada majelis dan juga jemaat di GKP Sang Tuah. Tapi di masa pandemi COVID-19, mungkin pergumulan saya adalah pergumulan yang berat. Pada bulan November, suami yang saya cintai dipanggil oleh Tuhan. Itu adalah di masa pandemi COVID. Hal itu sangat luar biasa penderitaan yang saya alami dengan terlebih dahulunya abang pergi dulu daripada kita semua. Kesedihan-kesedihan itulah yang membuat secara saya akui bahwa dari sisi kerohanian saya juga sangat terpengaruh. Artinya kita sebagai orang yang percaya diberikan dukungan dari saudara-saudara kita semua, para majelis, kami sebagai PHMJ yang terus saling menopang satu dengan yang lain, itu juga saya alami. Saya juga merasa di GKP Sang Tuah mensupport ya kita saling merangkul, itu juga yang membuat saya kuat. Untuk meringankan beban ni kuliah ini, tentu lang boy haguguh ni hazul maon ibahin. Tentu on makite guguh matunggu, guguh marondo subali Tuhan ni bata. Halani horja di Tuhan doon ni kuliah on. Por saya doa hanami haganu PMJ. Lang ipaturut Tuhan na bata songon. Lang ipaturut na bata lang adong pangurup yon human ni kuliah ini. Jangan terbuka dohoma dalan-dalan di Tuhan. Ibukah Tuhan do dalan-dalan nalaho membuka jalan solusi hubani haganupin. Lang ipotokan nami handia. Yang penting hanami martonggo hubani Tuhan. Ape adong nama ngurupi berupa bantuan keuangan. Lain potokan nami segorani. Tiba-tiba masuk mau rekening ni bendahara. Adong duit. So na huma ketika hanami huma adong huma tantangan na perlu si tonggonon, si urupon. Puji Tuhan, tambah mau masuk na memberi pengurupion. Nalangin potokan nami. Kunci ni Aima marondos subari Tuhan na ibata. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu, terkhusus buat jemaat Hang Tuah yang memberikan kepercayaan kepada kami melalui pimpinan kita, PHMJ kita. Saya mengucapkan terima kasih buat PHMJ, juga kepada full-timer kita yang juga memberikan banyak masukan kepada kita. Banyak mungkin orang berpikir bahwa tim multimedia ini fungsinya ya masih sekedar meliput aja. Mereka tidak melihat secara rohaninya bahwa orang-orang yang tergabung di sini itu orang-orang yang mau memberikan waktunya untuk
membantu kegiatan pelayanan di gereja. Bagi jemaat GP Sang Tua yang sama seperti saya, yang bukan parhorja, bukan majelis, saya harap kita sama-sama bisa membangun pelayanan kita gitu. Saya harapkan ke depannya semakin banyak lagi anak-anak muda, wanita, bapak, gitu kan, ataupun anak sekolah minggu yang mereka memang rindu untuk melayani. Ayo marilah kita melayani, karena jujur saya pribadi saat ini juga melayani bukan supaya saya kuat dalam artian sebagai pelarian saya gitu kan, karena kekalutan yang terjadi, tapi pelayanan saya jadikan dasar hidup saya untuk menata hidup itu nggak gampang memang gitu. Bahwa pelayanan itu memang adalah jiwa kita, itu memang adalah bagian dari kehidupan kita, dan itu memang menjadi gaya hidup kita gitu. Gereja ini tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik kalau memang tidak ada jemaat-jemaat ataupun majelis ataupun siapa saja insan-insan yang ada di dalam gereja yang memang mau meluangkan waktu, mengorbankan pikiran dan juga tenaga untuk kelancaran seluruh penata layanan di gereja. Sehingga semoga pandemi ini selama 2 tahun ini menginspirasi kita semua untuk semakin mau berlomba-lomba untuk memberikan apa yang kita punya, seperti yang kami tadi sudah saksikan bahwa kita semua mulai dari nol, dari keterbatasan peralatan dan keterbatasan pengetahuan, tapi di dalam perjalanannya tim ini semua dapat terlewati dengan baik, karena siapapun yang menanam pasti Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Ladang sudah menguning dan sudah waktunya untuk dituai. Mari jemaat yang terkasih, mari kita tuai di ladang Tuhan bersama-sama. Kita menjadi jemaat-jemaat yang luar biasa. Kita bisa dipakai dengan apapun yang kita punya, baik pemikiran kita, baik harta benda yang kita miliki. Mari kita berikan untuk Tuhan, semuanya untuk kemuliaan namanya. Harapannya kita ke depan di 2021 kita akan mengakhiri. Semoga Tuhan memberkati kita, memberikan kesehatan, memulai tahun 2022. Kita semua jemaat Hang Tua, majelis, terlebih kami ini di sini sebagai PHMJ, kami tidak mampu berjalan, kami tidak mampu melakukan tugas kami tanpa dukungan majelis, tanpa dukungan jemaat semua. Ya, harapan kita kepada jemaat di GP Sang Tua di dalam masa pandemik ini, mari kita bersabar untuk sementara ini di dalam ibadah kita, sementara masih diadakan 1 kali. Mudah-mudahan di tahun 2022 kita bisa beribadah dengan kemungkinan kita bisa buat 2 kali ibadah, pagi atau siang. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, berdoa agar ini pandemik berakhir secepatnya. Waduh, sampai kepada apa yang dilakukan pemuda sekecil apapun saya lihat apa yang mereka lakukan. Contohnya menerima tamu di depan sana, mengatur semua tempat duduk. Saya sangat bersyukur. Sangat berharga apa yang dilakukan. Apalagi multimedia pada waktu itu mungkin kita masih dalam buta, tetapi ketika kita mau belajar, akhirnya kita dibukakan semuanya. Semua jelas dan semua bisa dinikmati oleh jemaat kita. Jadi mari kita jangan terus patah semangat. Teruslah berkarya. Artinya melayani itu bukan beban, tetapi melayani itu adalah satu kehormatan dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Buedo carani Tuhan nalang ibagas pikiran tak Tuhan menghurupi kita. Sonai maha segala sakit penyakit. Sonai maha keuangan pekerjaan. Pakon nalegan-nalegan. Ondos on nasiam ma hagenupan itu balik Tuhan hebat.
percaya kita iya. Tuhan ta, Tuhan Yesus ay Tuhan na mangguluh. Tuhan ta ibaga Yesus Kristus ada terbuka banyak cara untuk lahu mangurupi nasyam, mangurupi kita haganup nalong ikuriaon. Alanin Bapak Inang, tong may puji kita iya ibagas guluta. Tong maya pagi jakok kita badi haganup persoalan. Ulang ipaetek kita iya. Persoalan tondo ipaetek kita. Babagalan kita ma Tuhan ya bata. Amin. Terpuji ma Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bawa lagu ini di hadapan Tuhan. Mari katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari bersama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan
takkan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia Makan hari-hari. mengenyangkanku. Jadi kita lambaikan tangan kita ke kamera. Iya. Malam. Horas. Horas. Dia mengenyangkanku.